Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Nika Syifa dari kelas 11 IPS 3 dan saya akan mempresentasikan apa itu konsep dan kebijakan perdagangan internasional. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah aktivitas transaksi yang dilakukan pelaku ekonomi lintas negara dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Perdagangan internasional dapat diartikan pula sebagai kegiatan tukar-menukar atau jual-beli barang dan jasa yang terjadi antara dua negara atau lebih dengan tujuan keuntungan. Selanjutnya yaitu manfaat-manfaat perdagangan internasional. Di antaranya yaitu ada 8 poin. Yang pertama, menjaga stabilitas harga. Persediaan barang yang terbatas di dalam negeri, sementara kebutuhan manusia terus meningkat dapat mendorong naiknya harga. Upaya penambahan persediaan barang melalui kegiatan impor barang dari negara tetangga dapat menjadikan persediaan barang tetap terjaga sehingga harga barang di dalam negeri tetap stabil. Yang kedua yaitu menambah devisa negara. Kegiatan ekspor dan impor yang menjadi kekasan aktivitas perdagangan internasional dapat menghasilkan devisa bagi pemerintah. Yang ketiga, memperluas lapangan kerja. Adanya perdagangan internasional mendorong dan memperluas lapangan kerja. Hal ini terjadi karena terbukanya kesempatan kerja baru. Contohnya, karena peningkatan pemerintahan produk tekstil dari negara-negara lain ke Indonesia. Produksi tekstil di Indonesia meningkat sehingga membuka kesempatan kerja baru. Yang keempat yaitu transfer teknologi. Produk barang-barang impor yang canggih seperti handphone, televisi, mobil, motor, dan komputer akan diiringi dengan bagaimana cara penggunaan dan cara pemeliharaannya. Yang kelima, yaitu memperluas pasar hasil produksi dalam negeri. Perdagangan internasional membuka kesempatan bagi industri dalam negeri untuk memperluas pasar. Pemasaran barang hasil produksi tidak terbatas hanya di dalam negeri, tetapi dapat dilakukan di luar negeri. Yang keenam, yaitu peningkatan kualitas produk. Barang atau jasa yang diperdagangkan harus memenuhi standar baku yang telah ditetapkan. Hal ini mendorong produsen untuk meningkatkan mutu atau kualitas produk yang dihasilkan. Yang ketujuh, meningkatkan daya saing negara di dunia internasional. Perdagangan internasional mendorong suatu negara untuk selalu menciptakan terobosan baru dalam inovasi produk. Tujuannya, agar barang-barang yang dihasilkan mampu bersaing dengan produk sejenis dari negara lain. Dan yang terakhir yaitu mempererat persahabatan antar negara dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertukaran barang antar negara menjadikan kebutuhan para warga negaranya dapat terpenuhi. Dengan semakin seringnya saling tukar barang dan jasa, maka persahabatan negara-negara yang terlibat dalam proses pertukaran barang semakin meningkat. Selanjutnya yaitu faktor-faktor pendorong perdagangan internasional. Terdapat sejumlah faktor yang mendorong terjadinya kegiatan perdagangan internasional, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu perbedaan sumber daya alam. Letak geografis yang berbeda antar negara menjadikan adanya perbedaan dalam sumber daya alam yang dimiliki. Yang kedua yaitu perbedaan sumber daya manusia. Kuantitas maupun kualitas sumber daya manusia satu negara dengan negara lainnya tentu berbeda. Yang ketiga yaitu keuntungan dari adanya spesialisasi. Suatu negara yang sudah mampu membuat barang tertentu masih memungkinkan mendatangkan barang yang sama dari negara lain. Hal ini disebabkan harganya lebih murah jika dibandingkan memproduksi barang yang sama di negaranya. Kemudian yaitu selera atau diferensiasi produk. Perbedaan selera masyarakat dapat mendorong terjadinya hubungan perdagangan internasional. Misalnya, Indonesia mengimpor apel dari New Zealand karena banyak penduduk Indonesia yang menyukai apel New Zealand. Hal ini bukan berarti Indonesia tidak memiliki daerah penghasil apel seperti Malang, melainkan karena selera masyarakat terhadap apel ini yaitu dari negara lain. Selanjutnya yaitu perbedaan teknologi. Perbedaan teknologi yang dimiliki setiap negara mendorong terjadinya perdagangan internasional. Contohnya, Jepang yang sudah berhasil menciptakan teknologi untuk merakit mobil dan motor, sementara Indonesia belum mampu. Selanjutnya yaitu kemampuan negara memproduksi barang atau jasa. Kemampuan setiap negara dalam memproduksi suatu barang atau jasa relatif terbatas,
seperti terbatasnya modal yang dimiliki. Hal tersebut mendorong terjadinya transaksi internasional untuk memenuhi kekurangan stok barang setiap negara. Selanjutnya yaitu perbedaan biaya produksi. Perbedaan biaya produksi dapat terjadi karena murahnya biaya tenaga kerja, seperti di Tiongkok dan India. Dan yang terakhir, perbedaan sosial dan kebudayaan. Perbedaan nilai-nilai budaya seperti rasa kebanggaan yang tinggi jika menggunakan produk luar negeri dapat mendorong terjadinya perdagangan internasional. Selain itu, perdagangan internasional dapat juga terjadi karena kekhasan produk budaya seperti Indonesia yang terkenal dengan batiknya. Selain faktor pendorong, ada juga faktor penghambat dalam perdagangan internasional. Di antaranya, yang pertama yaitu kebijakan proteksi oleh pemerintah. Setiap negara tentu saja berkewajiban melindungi diri dari berbagai kemungkinan yang dapat merugikan perekonomiannya. Dengan melindungi produksi dalam negeri, diharapkan negara memperoleh keuntungan dari aktivitas perdagangan internasional. Yang kedua yaitu apresiasi mata uang dalam negeri. Contohnya, jika si A sebagai pengekspor ingin mengirim barang ke luar negeri, kemudian si A meminta kepada si B sebagai pengimpor untuk membayar dengan mata uang negara si A, maka tentu si B sangat mungkin mengalami kerugian yang diakibatkan oleh perbedaan nilai mata uang antara mata uang negara si A dan negara B. Kemudian yaitu kualitas sumber daya yang rendah. Rendahnya kualitas sumber daya dari suatu negara dapat berdampak kepada rendahnya mutu produk hasil produksi. Rendahnya kualitas produk secara otomatis akan melemahkan daya saing dari produk tersebut dibanding produk dengan negara lain yang memiliki sumber daya manusia berkualitas dan modal yang melimpah. Selanjutnya yaitu perbedaan sistem pembayaran antar negara yang sulit dan resiko tinggi. Sistem pembayaran yang berlaku di suatu negara dengan negara lainnya juga tidak otomatis sama. Jika sistem pembayarannya sudah modern, maka importir dan eksportir dapat melakukan pembayaran dengan menggunakan L/C sehingga lebih praktis dan aman. Selanjutnya yaitu terjadinya perang. Gejolak politik yang terjadi di suatu negara menyebabkan kegiatan ekonomi penduduk negara tersebut tidak stabil, terlebih sampai kepada kegiatan perang antar negara. Hal tersebut tentu melemahkan daya beli masyarakat suatu negara sehingga tidak dapat melakukan transaksi atau barang-barang produk luar negeri. Selanjutnya yaitu proteksi wilayah regional. Salah satu wujud kebijakannya diantaranya adalah memproteksi produk-produk negara anggotanya dari produk negara non-anggota atau negara di luar regionalnya. Hal tersebut akan menjadi hambatan tersendiri bagi negara di luar regionalnya untuk masuk ke dalam negara yang menjadi anggota organisasi ekonomi tersebut. Dan yang terakhir yaitu jarak antar negara atau biaya transportasi. Jarak antar negara yang jauh menjadikan biaya transportasi yang tinggi, sehingga mendorong harga barang ekspor dan impor menjadi mahal. Nah, sekarang kita membahas teori-teori perdagangan internasional. Yang pertama yaitu teori klasik. Teori keunggulan mutlak atau absolute advantage yang dikemukakan oleh Adam Smith dikenal juga dengan konsep spesialisasi internasional. Teori keunggulan mutlak mengungkapkan pertukaran akan terjadi di antara dua negara jika setiap negara memiliki keunggulan dalam memproduksi barang tertentu. Yang kedua yaitu teori keunggulan komparatif atau comparative advantage. Teori perdagangan internasional David Ricardo dikenal juga dengan teori ini. Keunggulan komparatif memiliki arti suatu negara mempunyai keunggulan yang lebih besar pada suatu jenis barang dibandingkan barang lainnya. David Ricardo mengungkapkan, pertukaran masih mungkin terjadi dan menguntungkan kedua negara walaupun suatu negara mempunyai keuntungan mutlak pada kedua jenis barang. Selain teori klasik, ada juga teori modern oleh Bertil Ohlin yang menyantumkan 2 poin, yaitu perdagangan internasional tidak banyak berbeda dan hanya merupakan kelanjutan perdagangan antar daerah. Dan yang kedua, barang-barang yang diperdagangkan antar negara tidaklah didasarkan atas keuntungan alamiah atau keuntungan yang diperkembangkan, akan tetapi atas dasar proporsi serta intensitas faktor produksi yang digunakan untuk menghasilkan barang tersebut. Nah,
pembahasan kita terakhir yaitu kebijakan-kebijakan perdagangan internasional. Sebelumnya, pengertian kebijakan di sini yaitu pemerintah dalam mengatur proses pertukaran barang atau jasa antar pelaku ekonomi lintas negara. Kebijakan perdagangan internasional di sini yaitu ada dua, dalam bidang impor dan dalam bidang ekspor. Dalam bidang impor yaitu ada larangan impor dan kuota. Larangan impor yang dikenakan pada jenis barang tertentu bertujuan melindungi industri dalam negeri. Dengan demikian, barang-barang produksi dalam negeri terlindungi dari serbuan impor barang sejenis. Yang kedua yaitu kuota. Kuota adalah pembatasan mutlak terhadap jumlah fisik impor barang tertentu selama waktu tertentu. Dengan diberlakukannya kuota, jumlah barang impor yang masuk dapat dikontrol. Kebijakan yang kedua yaitu dalam bidang ekspor. Yang pertama yaitu tarif. Tarif adalah pembebanan pajak terhadap barang-barang yang melewati batas suatu negara. Yang kedua yaitu subsidi. Dalam kebijakan ini, pemerintah memberikan subsidi kepada perusahaan untuk memproduksi barang-barang atau jasa. Yang ketiga yaitu dumping. Dumping adalah kebijakan yang menetapkan harga jual barang di luar negeri lebih murah dibandingkan dengan harga di dalam negeri. Dan yang terakhir yaitu diskriminasi harga. Diskriminasi harga adalah penetapan harga yang berbeda terhadap suatu jenis barang dengan tujuan negara yang berbeda. Diskriminasi harga dapat terjadi karena adanya perang tarif. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.